Latar belakang. Gagal ginjal merupakan suatu kondisi di mana fungsi ginjal mengalami penurunan, sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan filtrasi sisa metabolisme tubuh dan menjaga keseimbangan cairan. Elektrolit seperti sodium dan kalium di dalam darah atau urin. Penyakit gagal ginjal termasuk salah satu penyakit ginjal yang paling berbahaya. Penyakit ginjal tidak menular, namun menyebabkan kematian. Penyakit gagal ginjal dibedakan menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut (GGA) dan gagal ginjal kronik yaitu GGK. Yang pertama ada definisi gagal ginjal. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut merupakan sindroma klinis akibat kerusakan metabolik atau patologik pada ginjal yang ditandai dengan penurunan fungsi yang nyata dan cepat serta terjadinya azotemia atau akumulasi sampah nitrogen di dalam darah. Pada azotemia tidak mengancam jiwa pasien. Ikatan terjadi gagal ginjal akut jika ginjal secara tiba-tiba tidak mampu mengatur volume dan komposisi urin secara tepat sebagai respon terhadap asupan makanan dan cairan terhadap kebutuhan organisme. Gagal ginjal akut juga dapat terjadi akibat sejumlah besar keadaan klinis yang baik berhubungan maupun yang tidak, seperti perfusi ginjal yang buruk, obstruksi saluran kemih, cedera akut ginjal, atau keadaan akhir penyakit ginjal kronis dari irreversibel. Yang kedua, ada definisi gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis merupakan perubahan kondisi baik secara struktur maupun fungsi ginjal bersifat progresif yang disebabkan oleh beberapa faktor. Gagal ginjal kronis juga didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal selama 3 bulan atau lebih dan dibuktikan dengan tes darah, urinalisis. Ginjal dapat mempertahankan komposisi kimia cairan dalam batas normal sampai lebih dari 50% kapasitas ginjal fungsional dirusak oleh penyakit atau cedera. Insufisiensi atau gagal ginjal kronis dimulai ketika ginjal yang sakit tidak dapat lagi mempertahankan struktur kimia normal cairan tubuh dalam kondisi normal. Kemunduran progresif dalam tempo beberapa bulan atau tahun menimbulkan berbagai gangguan klinis dan biokimia yang akhirnya memuncak dalam bentuk sindrom klinis yang disebut uremia. Selanjutnya merupakan contoh gambar ginjal normal, akut, dan kronis. Yang pertama merupakan bentuk gambar ginjal normal, yang kedua merupakan bentuk ginjal akut, dan yang ketiga merupakan bentuk ginjal kronis. Kedua yaitu ada anatomi dan fisiologi. Anatomi. Ginjal merupakan suatu organ yang terletak retroperitoneal pada dinding abdomen di kanan dan kiri kolumna vertebralis setinggi vertebra T12 hingga 13. Ginjal kanan terletak lebih rendah dari yang kiri karena besarnya lobus Hepar. Ketiga lapis jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dari trauma dan memfiksasi ginjal. Fisiologi yaitu gagal ginjal kronis merupakan perubahan kondisi baik secara struktur maupun fungsi ginjal bersifat progresif yang disebabkan oleh beberapa faktor. Gagal ginjal kronis juga didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal selama 3 bulan atau lebih dan dibuktikan dengan tes darah, urinalisis. Ginjal menjalankan fungsi yang vital sebagai pengatur volume dan komposisi kimia darah dan lingkungan dalam tubuh dengan mengekskresikan zat terlarut dan air secara selektif. Ketiga yaitu patofisiologi. Patofisiologi GGA merupakan keadaan yang reversibel. Terjadi pengurangan laju filtrasi glomerulus yang parah, kenaikan kadar BUN, dan penurunan aliran darah ginjal yang signifikan. Patofisiologi GGK. Keberadaan gagal ginjal kronis terdeteksi dalam proses pengkajian rutin, tanda-tanda dan gejala yang menunjukkan kerusakan ginjal pada awal proses destruksi nefrotik yang progresif.
yang masih berfungsi mengalami reduksi besar-besaran sehingga ginjal tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan muncul gambaran sindrom uremik. Yang keempat ada manifestasi gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Manifestasi klinis gagal ginjal akut. Manifestasi klinis adalah tanda atau gejala yang dapat diamati atau dirasakan oleh dokter atau pasien selama suatu kondisi penyakit. Gagal ginjal akut spesifik ada dua, yaitu oliguria, kondisi di mana volume urin sangat sedikit. Yang kedua, amuria, jarang dijumpai kecuali gangguan obstruktif. Yang ketiga, gagal ginjal akut non spesifik ada 4. 1 mual, 2 keadaan mengantuk, 3 edema, 4 hipertensi. Manifestasi klinis gagal ginjal kronis, tanda-tanda awal ada 4. 1. Kehilangan energi normal. 2. Peningkatan keletihan pada saat melakukan aktivitas fisik. 3. Pucat gejala tidak jelas, mungkin tidak disadari. 4. Kenaikan tekanan darah kadang-kadang. Tanda dan gejala lainnya, penurunan berat badan, edema fasialis, perasaan tidak enak badan, nyeri tulang atau persendian, dan retardasi pertumbuhan. Kelima ada terapeutik. Terapeutik yang pertama adalah gagal ginjal akut. Penanganan gagal ginjal akut diarahkan pada 3, yaitu 1. Penanganan penyebab yang mendasari. 2. Penata laksanaan komplikasi gagal ginjal. 3. Pelaksanaan terapi penunjang dalam berbagai kendala yang ditimbulkan oleh gagal ginjal. Dan terapeutik gagal ginjal kronis, pada gagal ginjal yang bersifat irreversible, tujuan penata laksanaan medis antara lain ada 4. Yang pertama meningkatkan fungsi ginjal sampai taraf maksimal. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit dalam batas-batas biokimia yang aman. Ketiga, mengobati komplikasi sistematik. 4. Meningkatkan kualitas kehidupan hingga taraf seaktif dan senormal mungkin bagi pasien tersebut dalam periode sepanjang mungkin. Pada materi yang ke-6 yaitu ada etiologi penyebab gagal ginjal. Yang pertama itu penyebab gagal ginjal pada gagal ginjal akut. Ada 3 kategori utamanya. Yang pertama yaitu ada kondisi prerenal atau disebut juga dengan hipoperfusi ginjal. Kondisi prarenal adalah masalah aliran darah akibat hipoperfusi ginjal dan turunnya laju filtrasi glomerulus. Kondisi klinis yang umum yang menyebabkan terjadinya hipoperfusi renal adalah ada penipisan volum dan juga ada hemoragi. Penyebab gagal ginjal yang kedua yaitu kondisi intrarenal atau juga disebut dengan kerusakan aktual jaringan ginjal. Penyebab intrarenal gagal ginjal akut adalah kerusakan glomerulus atau tubulus ginjal yang dapat disebabkan oleh hal-hal berikut seperti pada cedera akibat terbakar dan benturan dan juga pada reaksi transfusi yang parah. Penyebab gagal ginjal yang ketiga yaitu kondisi fosrenal atau disebut juga dengan obstruksi aliran urin. Kondisi paskarenal yang menyebabkan gagal ginjal akut biasanya akibat dari obstruksi di bagian distal ginjal. Obstruksi ini dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi sebagai berikut. Di antaranya yaitu batu trunkus urinarius dan juga tumor. Kemudian ada etiologi pada gagal ginjal kronis. Yang pertama itu ada diabetes mellitus, yang kedua ada glomerulonefritis kronis, yang ketiga ada pyelonefritis, yang keempat ada hipertensi tak terkontrol, yang kelima ada obstruksi saluran kemih, yang keenam adalah penyakit ginjal polikistik, yang ketujuh ada gangguan vaskuler,
Yang ke-8 ada lesi herediter, dan yang terakhir itu agen toksik atau juga bisa disebut dengan timah, kadmium, dan juga merkuri. Kesimpulan pada materi gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronis yaitu ginjal merupakan organ penting dalam tubuh dan berfungsi untuk membuang sampah, metabolisme, dan racun tubuh dalam bentuk urin yang kemudian dikeluarkan dari tubuh. Pada gagal ginjal akut terjadi secara tiba-tiba dan mungkin dapat kembali normal, sedangkan pada gagal ginjal kronis berkembang secara bertahap dan seringkali tidak bisa disembuhkan. Tetapi pada kedua penyakit tersebut sama-sama berbahaya dan perlu diwaspadai.